Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Menjadi manusia yang rohani merupakan berkat yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dengan demikian kita bisa menikmati pemberian-pemberian rohani yang merupakan kekayaan sorgawi di dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, orang yang rohani seringkali dikaitkan dengan orang pada umumnya, yaitu orang yang seringkali berbicara tentang Tuhan. Atau juga orang sering menganggap orang rohani itu adalah orang yang ahli tentang hal-hal ketuhanan. Atau orang yang banyak tahu aturan-aturan terkait dengan hal-hal yang religius. Apakah memang demikian dengan orang yang rohani? Saudara, perkara rohani itu berbeda hakikatnya dengan perkara lahiriah atau jasmania. Perkara rohani itu bukan terkait dengan perbuatan manusia kepada Allah, melainkan bergantung kepada perbuatan Allah kepada manusia. Bukan bergantung apa yang manusia berikan kepada Allah, melainkan bergantung kepada pemberian Allah kepada manusia. Karena bukan manusia yang dapat menjadikan dirinya rohani, melainkan hanya Tuhan Allah yang dapat menjadikan seseorang itu menjadi manusia rohani. Sebab firman Tuhan berkata, seluruh manusia telah berdosa dan telah mati secara rohani. Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 2 ayat 13 sampai pasal 3 ayat yang ketiga. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susu yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan ini kita mendapatkan ada 3 kategori manusia di dunia ini. Yang pertama adalah yang disebut dengan manusia alamiah, yang diterjemahkan ke dalam terjemahan Alkitab Indonesia adalah manusia duniawi. Namun di dalam terjemahan bahasa Inggris disebut sebagai manusia alamiah. Itu adalah manusia yang lahir ke dalam dunia yang berada di bawah kuasa dosa dan kuasa maut. Yang kedua adalah manusia duniawi. Itu adalah orang-orang percaya yang kehidupannya hanya berpusat pada dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah manusia rohani, yaitu orang-orang percaya yang kehidupannya berpusat kepada Kristus. Coba kita introspeksi diri kita. Kita ini berada dalam kategori manusia yang mana? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, perkara rohani hanya dapat dipahami oleh kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Saudara, firman Tuhan berkata, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh,
Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, Rasul Paulus sedang membicarakan tentang apa yang Rasul Paulus beritakan. Rasul Paulus memberitakan tentang hal-hal yang tersembunyi, yaitu hikmat Allah yang tersembunyi. Itu adalah Yesus Kristus. Saudara, ketika Rasul Paulus berbicara hal ini, maka ada banyak orang yang tidak mengerti apa yang Rasul Paulus sampaikan. Dan mereka anggap apa yang disampaikan Rasul Paulus adalah sebuah kebodohan. Saudara, di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa apa yang Rasul Paulus sampaikan itu bukan diterima dari hikmat manusia atau hikmat dunia ini. Tetapi dikatakan bahwa ia menerimanya dari roh, yaitu oleh roh. Saudara, di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang alamiah, yaitu manusia pada umumnya, tidak akan pernah dapat menerima apa yang berasal dari roh Allah atau apa yang sifatnya rohani. Karena saudara, di luar pekerjaan roh Allah, tidak ada seorang manusia yang rohani. Dan saudara, untuk memahami perkara rohani, maka saudara, orang itu harus mengalami pekerjaan Roh Kudus untuk menghidupkan orang itu dari kematian rohani, sehingga mata rohaninya celik. Saudara, di sini Rasul Paulus menyampaikan bahwa siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Saudara, apa artinya? Artinya saudara-saudara, tidak ada seorang pun dengan pengetahuan hikmat manusia yang tertinggi sekalipun dapat mengetahui pikiran Tuhan. Karena itu sangat transenden, melampaui akal budi kita. Disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan. Seorang manusia tidak mungkin dapat mengerti perkara rohani, kecuali Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, menghidupkan roh dan jiwanya, dan mengalami kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus. Saudara, itulah saudara-saudara kenyataannya dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena untuk kita dapat percaya kepada Yesus Kristus, maka kita perlu dilahirkan kembali. Yang kedua, orang Kristen yang tidak dewasa di dalam Kristus itu menjadi orang Kristen yang duniawi. Oleh karena itu, jadilah orang Kristen yang bertumbuh dewasa dalam Kristus, agar kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang duniawi. Saudara, firman Tuhan berkata, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara, apakah efek dari seorang Kristen yang tidak bertumbuh rohaninya untuk menjadi dewasa di dalam Kristus? Saudara, akibat bagi orang Kristen tersebut adalah dia menjadi orang Kristen yang duniawi. Dan efeknya dalam perilaku hidup sehari-hari, maka di dalam firman Tuhan ini nampak bahwa dia banyak sekali berselisih dengan orang lain dan mengalami perpecahan satu dengan yang lain. Saudara, mengapa demikian? Saudara, kita tidak bisa hidup di zona netral. Artinya, kita tidak rohani, tapi tidak duniawi. Saudara, kalau kita tidak menjadi manusia rohani sebagai orang Kristen, kita pasti menjadi orang Kristen yang duniawi. Artinya, jikalau hidup kita tidak berpusat pada Kristus,
mengutamakan Kristus, demi kepentingan Kristus, melakukan kehendak Kristus, maka saudara kita akan jatuh, kita mencari kepentingan diri kita sendiri. Kita berpusat pada diri kita sendiri. Kita mencari keuntungan diri kita sendiri. Saudara, orang yang berpusat pada diri sendiri sebagai orang Kristen, dia menjadi manusia duniawi. Sebab saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia yang jatuh dalam dosa, maka saudara, manusia itu bandulnya berpusat pada diri sendiri. Saudara, akibatnya ketika orang Kristen menjadi manusia duniawi dan berpusat pada diri sendiri, maka dia bermasalah dengan orang lain. Disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan, akibat dari orang Kristen tidak dewasa dalam Kristus berakibat dalam relasi-relasi dengan orang lain. Baik relasi dalam keluarganya, relasi di dalam gereja, ataupun relasi di dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen ketika kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, tidak ada pilihan lain. Saudara dan saya harus menjadi dewasa di dalam Kristus. Yaitu dengan hidup berpusat kepadanya, mementingkan dia, mengutamakan dia, memuliakan dia, melakukan kehendaknya. Dan saudara, pada saat yang sama itu, kita baru bisa melayani orang lain dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara, marilah kita belajar bertumbuh untuk semakin dewasa dalam Kristus, agar kita bisa berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami menyadari sebagai orang Kristen tidak ada pilihan lain jikalau kami ingin menjadi berkat bagi orang lain, kecuali kami hidup berpusat pada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.